Masuk am di anu ini udah. Buka adli nggak? Zoom. Oh, Zoom gede. WA. Zoomnya. Coba makanya coba oke. Tidak.
C, C.
Kembali setelah kita menonaktifkan kamera. Demikian juga teman-teman dan petugas lapangan di sini juga tolonglah jangan takut-takut. Gimana Jangan ada kesempatan di dalam kehidupan. Bisa jemput ya. Ini kamar ini. Tadi tidak atau satu link jadi untuk dari jam Mantap.
Oke baca. Maka malam kanaria. Ibu ini kalau dia mau ada bagi. Halo bro, kamu mandi bro? Udah mandi. Gimana sih halo? Halo? Iya apa lo? Kan lor. Halo? Oleh-oleh ya lo? Ya lo? Kalau nggak mau oleh-oleh bapak belikan itu ya lo? Belakang. Bapak belikan pintu. Nanti bapak ke Pontianak, nanti saya bapak ajak jalan-jalan. Iyalah. Ke Pontianak. Jangan mau deh, jangan mau deh. Mangkat itu besok mungkin. Alah. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar semuanya teman-teman? 2026 Alhamdulillah. sehat semuanya ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Bentar saya ngambil charger. Ya, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu pekan pertama. Benar ya? Ini Sabtu pekan pertama di tahun 2026 Masehi ini. Kita masih diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, ya, dan kemudahan untuk bisa mengikuti perkuliahan yang merupakan agenda terakhir dari mata kuliah ini.
untuk pendidikan karakter berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang telah kita ikuti selama beberapa pekan. Dan kita insya Allah udah sampai mendekati ujung akhir ya perkuliahan kita. Dan insya Allah nanti kita akan mempersiapkan di kesempatan pekan depan dalam bentuk UAS ya, dan tentu saja nanti kita nanti akan bicarakan juga, diskusikan seperti apa SKS-nya. Ya, masuk. Mahasiswa ayah? Iya, ketemu mama. Oh iya? Iya. Waduh. Ini dari mana ibunya? Sebentar. Izin teman-teman. Berarti mana suara saya? Satria, dicari ibu. Aman ada. Ada Bapak suaranya cuman agak pelan. Speakernya, Pak. Yes. Baik. Ada pelan tapi kayak suara pendap gitu. Lanjutkan Pak Ismail. Teman-teman, mohon maaf ada gangguan sedikit, ada bukan sedikit ya, banyak iklan. Di rumah saya saat ini tuh sedang ramai. Saya sedang mengumpulkan pegiat-pegiat literasi, pegiat-pegiat parenting sejak tadi pagi sampai siang. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman saya. Anda tahu bahwa saya punya beberapa kegiatan komunitas ya, pemberdayaan masyarakat, dan hari ini berkumpul kebetulan bertepatan dengan hari lahir, tanggal lahirnya suami saya. Jadi suami saya juga mengundang mahasiswa-mahasiswanya S2, S3 di Kementerian Dalam Negeri. Suami saya juga sama seperti saya sebagai guru. Nah, ini teman mahasiswa-mahasiswanya di luar itu ramai sekali. Saya tadi jam 13 itu berusaha untuk melipir, tapi ternyata masih molor juga, teman-teman. Ini barusan ada yang pamitan, padahal saya udah ngomong di WA Group, saya izin tidak bisa menemani teman-teman pulang satu persatu karena saya harus mengajar dan seterusnya, tapi rupanya ada aja yang nggak baca WA gitu ya. Jadi tetap aja bilang sama anak saya di depan ini, saya ada di rumah. Kamar anak saya bilangnya ke anak saya mau pamit sama Bu Adiati gitu ya, satu persatu, padahal saya udah bilang di WA Group bahwa saya tidak bisa menemani mereka sampai di pintu pagar, maksud saya begitu. Jadi setelah tadi selesai makan siang dan seterusnya ngobrol-ngobrol, ternyata ngobrol-ngobrolnya yang panjang. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrolnya menjadi ngobrol-ngobrol yang baik ya. Ya, jadi begitu teman-teman. Ini di luar masih ramai di luar, tapi sudah di-handle oleh suami saya. Jadi ini pertemuan dari beberapa komunitas literasi dan komunitas parenting yang dimana sebagai bagian dari syukur nikmat ya teman-teman di usia kami yang sudah tidak muda. Bagaimanapun ya, kalau hanya sekedar begini-begini saja hidup, kan nggak apa maknanya gitu ya. Jadi istilahnya tadi yang mengumpulkan teman-teman lumayan banyak, sekitar 50 orang gitu ya. Mungkin nambah juga itu kayaknya, saya dengar itu tadi ada yang baru datang dan sebagainya. Dan pada intinya kita saling mengingatkan, saling menasehati ya, insya Allah, karena manusia yang terbaik itu adalah yang saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu ya, surat Al-Asri ya teman-teman ya.
Jadi pun juga teman-teman juga di sini, apalagi memang mata kuliahnya mata kuliah pendidikan karakter, ini relate banget. Karena pada akhirnya sebagai bentuk Robbi Auzi'ni an ashkuro ya, doanya Nabi siapa itu? Ada dua ya, Robbi Auzi'ni ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita an ashkuro ya, untuk bersyukur, memberikan ilham. Untuk bersyukur saja kita tuh butuh ilham. Kadang-kadang karena kadang-kadang nikmat yang sudah kita terima itu rasanya kayak kita susah gitu ya mengucapkan syukur ya. Syukur dalam pengertian ya bukan hanya ya mengucapkan alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita yang sangat singkat ini untuk kebaikan yang terus berdampak ya. Kita minta Allahumma ini as'aluka lisanan rodban bizikrika ya, kita minta kepada Allah ini kan ini menjadi bagian dari kita semua ya teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil sama Allah, tapi yang pasti akan dipanggil. Ya enggak? Bukan masalah kita sudah S2 atau S3 atau profesor ya kan, jenjang tertingginya kalau kita di akademik itu kan profesor, tetapi di hadapan Allah bukan itu yang dilihat. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya, kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya. Wa ala walidayya, dan kepada nikmat yang sudah diberikan kepada kedua orang tua kita yang sudah mendidik kita sedemikian rupa, sedemikian bagus, sedemikian sempurna, sehingga kita hari ini menjadi seperti ini. Ya, kita tidak menjadi kayak gini sekarang ini bukan karena semata-mata tangan kita, melainkan di situ pasti ada tangan, ya kan? Bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita sejak kecil. Wa an a'mala solehan tardohu, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk beramal soleh ya. Sekolah kita hari ini, kuliah kita, kalau hanya sampai hanya untuk mendapatkan ijazah S2 itu terlalu sayang gitu ya. Jangan hanya sampai dapat ijazah S2 atau setelah ini mungkin teman-teman mau lagi kuliah S3, jangan hanya cuman sampai di situ, tetapi kita meniatkan semua ini sebagai bentuk bersyukuran kepada Allah dan bagaimana kita menjadikan kehidupan kita itu setiap waktu menjadi ziyadatan fi kulli khair ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk kehidupan kita ini untuk keluarga kita, untuk ya manusia yang paling tiga atau profesor ya enggak? Ibu ke kakak, Bu, di layar. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang senantiasa kemanfaat. Ya, kenapa? Nah, kenapa, ini sudah ya. Izin Pak, kenapa Pak? Sekarang sudah lancar. Suara saya nggak jelas. Suara saya nggak jelas. Iya, tadi. Aduh, mohon perkenan dimaafkan lagi. Ini banyak banget permintaan maafnya ya. Saya saat ini tuh posisi di kamar yang agak jauh dari sumber internet. Aduh, saya udah feeling aja ini. Aduh, ini mudah-mudahan ya. Nah, kalau ada suara saya naik turun, teman-teman udah kayak gitu tadi Pak. Bagus saya diingatkan. Karena ini saya ada di dalam kamar dan pintu kamar saya tutup gitu ya. Karena kalau enggak ini orang di luar teman-teman S2 dan S3 mahasiswanya suami saya itu pasti pada berkumpul, pada berdiskusi di ruang tengah, di ruang keluarga. Jadi saya akhirnya harus melipir masuk kamar. Jadi kalau internetnya naik turun, mohon berkenan dimaafkan. Ya, tapi nanti akan kita upayakan. Mudah dalam hati saya ini ya begitulah ya. Kan saya kan ada di rumah ini Bapak dan Ibu. Biasanya saya mengajar itu di ruang keluarga. Di situ akses itu tempatnya wifi itu ada di situ gitu ya. Tapi ini sekarang saya melipir ke dalam kamar. Kadang-kadang kalau pintu ditutup itu internet itu suka kadang itu enggak. Jadi karena ini ada beberapa tembok 1, 2, 3, ada 3 tembok yang membatasi saya ke ruang tengah begitu. Jadi saya menjelaskan ini bukan apa supaya teman-teman bisa ini ya. Tapi sudah jelas ya Pak Agus. Pak Agus Diansyah sudah jelas ya Pak ya. Jadi Ya, itu teman-teman ceritanya hari ini ya, kami merefleksikan ya, suami saya sudah 57 tahun, saya tahun ini 55 tahun, sudah tidak muda lagi, itu sudah masuk kategori lansia ya.
Sebenarnya sebaik-baik pengingat itu adalah ya pengingat usia itu adalah pengingat ya. Kita tidak pernah tahu sekali lagi Allah kasih waktu kita berapa ya. Waktunya ini sejatinya tambah usia itu kan sebenarnya usianya berkurang ya. Kalau jatahnya 58 tahun berarti cuma tinggal setahun lagi. Ya kalau 58. Kalau 57 setengah berarti tinggal 6 bulan lagi. Ya kalau 57 setengah kan gitu kan. Jadi sejatinya ya kita masing-masing semua akan sampai pada sebuah titik dan bagaimana kita saling mengingat untuk mempersiapkan bekal akhirat ya itu teman-teman. Jadi kalau hanya sampai sekedar ya mohon maaf ya teman-teman ya sekedar sampai dapat ijazah S2 gampang. Anda kalau nanya sama saya ini Bu Adiati mau kasih nilai berapa? Saya itu nggak pernah pelit nilai Bapak dan Ibu. Asal Bapak dan Ibu tahu ya saya nggak pernah pelit nilai. Bagi saya prosesnya perkuliahan ini adalah lebih penting dan bagaimana teman-teman memaknai ya kan perkuliahan itu sendiri ya. Kan saya rasa kita menghargai itu bukan hanya dari sekedar nilai UTS atau UAS ya. Ya kalau kalau sama saya jangan khawatir teman-teman nggak usah. Walaupun saya mungkin teman-teman menganggap kayaknya kok agak gimana gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan teman-teman terhadap saya. Tetapi saya rasa saya juga harus menghargai Bapak dan Ibu yang sudah berkuliah dengan ya dengan cukup ya istilahnya itu menghargai waktu yang sudah disepakati dan di tengah-tengah kesibukan saya tahu itu tidak mudah ya apalagi ini kuliahnya itu pagi sampai sore ini sebuah effort tersendiri. Ini sebagai prolog gitu ya, karena ini bertepatan dengan ya keadaan ya mau di tempat teman-teman atau di tempat saya sama saja ya. Saya pun terus ya bagaimana sih caranya gitu ya hidup kita ini kan bagaimana menjadi bermakna gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Wa adkhilni fi ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan ya kan sisa hidup kita ini Allah berikan kemudahan untuk kita terus menapaki jalan kebaikan tiap hari, tiap waktu, tiap saat dan husnul khotimah. Itu adalah sebaik-baik tujuan dan kita mendapatkan keridhaan Allah dengan apa-apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi sejatinya hidup ini adalah untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Karena kalau kehidupan cuman niatnya itu cuman sampai dunia, belum tentu akhiratnya dapat. Kalau niat kita itu akhirat, insya Allah dunianya akan mengikutkan gitu ya teman-teman. Baik, salawat serta salam mudah-mudahan tersurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para pengikutnya, para ahlul bait, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau istiqomah hingga akhir hidupnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan dengannya kita bisa berkumpul bersama Rasulullah dan orang-orang soleh nanti di kehidupan selanjutnya dan kita bisa mendapatkan nikmat tertinggi bisa bertemu Allah nanti di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman di perkuliahan ini ya tentunya tidak selesai semua materi ya teman-teman kan tahu ya tidak semua materi selesai karena kan memang saya memberikan tugas itu kan mandiri. Nggak mungkin secara hitungan saja sekian puluh orang akan selesai dalam 14 kali tatap muka dan selesai dalam artian bisa selesai kita bicarakan. Saya berharap dengan ketidakselesaian ini menjadikan pemacu dan pemicu kita untuk terus sampai kepada kesadaran bahwa ilmu Allah itu sangat luas gitu ya. Ini kita bicara baru satu mata kuliah pendidikan karakter sedemikian luas. Rasanya itu kayaknya kita nggak cukup waktu kita, ya. Baratnya nggak cukup waktu dan memang faktanya demikian. Ya, mudah-mudahan ini tidak kemudian menjadikan teman-teman berpuas diri. Ya, saya di mata kuliah yang lain hampir semuanya termasuk mata kuliah RPL, mata kuliah saya mengajar di program RPL, rekognisi pembelajaran lampau bagi para guru yang sudah mengabdikan ilmunya sekian lama ya. Program RPL yang saat ini ditangani oleh UMJ itu adalah program RPL untuk guru-guru PAUD
ya karena memang saya prodinya itu PAUD. Ada juga PGSD, guru PAUD yang sudah berumur 48 tahun. Jadi sebelum mereka pensiun di 55 tahun, pensiun itu berapa? 56 ya sekarang atau 58? Oke lah. Intinya untuk guru-guru PAUD dengan usia minimal 48 tahun itu diberikan penghargaan oleh pemerintah dalam bentuk program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman mereka mengajar, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun bahkan, dan mereka belum menyelesaikan S1-nya, itu diberikan penghargaan, dihargai ekivalen, ya tentu dengan ada tahapan-tahapan, ada penilaian-penilaian mereka, itu dihargai maksimal 100 SKS. Jadi kurang lebih 6 semester. Jadi mereka itu selain dibiayai pemerintah sepenuhnya, beasiswa, mereka kuliah hanya cukup 2 semester saja. Jadi masuk semester 1 itu sudah istilah katanya langsung semester 7 dan setelah itu semester 8. Ya, jadi mereka kuliah 1 tahun tapi mereka bisa dapatkan S1. Ya, karena kalau sudah dapat S1 mereka nanti berpeluang untuk mengikuti program profesi guru PPG. Ya, ini adalah merupakan bentuk hadiah apresiasi dari pemerintah untuk para guru yang nanti program ini sampai insya Allah tahun 2030 sudah tidak ada lagi guru PAUD dan guru SD yang belum berlatar belakang PG PAUD dan PGSD. Ya, jadi ntar mereka itu semua harus di S1-kan. Setelah dapat S1 baru setelah itu di PPG kan. Kalau sudah dapat PPG, lulus PPG lagi program 1 tahun atau mungkin ada penyesuaian, saya tidak tahu program pemerintah bagaimana terhadap mahasiswa-mahasiswa RPL ini. Intinya itu adalah agar mereka secara profesional layak dianggap menjadi guru. Ya, menjadi guru yang kemudian akan mendapatkan ya kontraprestasi dari apa yang mereka sudah lakukan. Ya, karena mereka satu secara pembiayaan juga akan sulit membiayai sendiri. 2, kalau kuliah mulai dari semester 1, Masya Allah kebayang beratnya Bapak dan Ibu 4 tahun dan ini perkuliahannya adalah full online. Jadi ini sangat memudahkan walaupun tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa namanya perkuliahan online ya sama seperti kita ini sekarang. Perkuliahan online itu tentu ada kelemahan-kelemahan. Tapi oke lah, makanya kita nggak pernah boleh puas dengan apa yang sudah kita lakukan, melainkan harus terus meningkatkan ya, mengupgrade ya teman-teman. Nah, terutama untuk teman-teman yang sebagai pendidik ini memang harus ada. Nggak cukup dengan kita itu kuliah hanya formal. Yang formal saja kayak gini gitu kan, nggak selesai kan pembahasan kita. Itu teman-teman, jadi ini ada informasi yang mungkin juga penting buat siapa mungkin barangkali ada saudara atau siapalah kolega dan sebagainya, apakah itu guru PAUD ataupun guru SD yang belum S1, itu ada program namanya RPL. Syaratnya itu ya yang pasti punya nomor induk yang di Dapodik itu aja. Jadi nanti akan secara otomatis by system, kalau umurnya sudah minimal 48, itu mereka bisa mengikuti program ini. Bisa disampaikan kepada kawan-kawan dimanapun berada gitu ya. Itu caranya seperti itu sekarang. Dan ini programnya pun mahasiswa saya itu kelas besar, sama seperti kelas Pendas ini. 70 orang, saya pegang 2 kelas, jadi mahasiswa kita 140 orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ya, ini mereka juga sangat antusias mengikuti perkuliahan, ya walaupun sudah tidak muda lagi dan umumnya rata-rata mereka juga masih agak kurang adaptif terhadap teknologi, jadi masih harus ya meminta bantuan para pihak ya, mau anaknya, mau ponakannya, mau suaminya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah berjalan 1 semester. Jadi bersamaan dengan teman-teman kita kuliah ini di S2 Magister Pendas ini, saya juga mengampu mahasiswa RPL dan semangatnya sama seperti teman-teman gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau mau dicari kesempurnaan itu kesempurnaan nyambil Allah gitu ya. Jadi yang kita hitung, yang kita nilai itu adalah semangat ya. Karena kalau ngitungnya itu kemampuan hanya secara kognitif saja, itu pasti Masya Allah sudah. Ya istilahnya kan kita ya juga ada nilai dakwah lah bahasa kita gini ya. Yang kita
bagaimana kita mengangkat harkat ya. Tapi tetap nggak bisa juga, ilmu bagaimanapun tetap harus ada standarisasi gitu ya. Jadi ya sudah, Ibu, teman-teman, jangan kita memotivasi untuk jangan pernah merasa puas dengan program RPL. Sama juga saya ngomong sama teman-teman ini di S2 Pendas, Magister Pendas, jangan pernah merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh para dosen. Ya, ilmunya para dosen itu sedikit. Ya, Anda cari ilmunya Allah itu, yang kalau katanya di dalam surat Kahfi itu, kalaulah seluruh langit, seluruh samudra, ya Anda tahu samudra, ya kan? Anda di dekat Anda ada samudra, di dekat saya di Jakarta juga ada laut ya. Bayangkan laut itu, kalau itu dijadikan tinta, katanya Allah, ya kan? Itu tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Ya, bahkan seandainya ditambah lagi air laut sebanyak itu. Kita nulis aja, suami saya itu nulis itu suka pakai tinta Parker, teman-teman. Anda tahu tinta Parker yang pakai apa itu, pipet itu ya. Tinta orang, suami saya itu sukanya nulis gitu. Jadi kalau pakai bolpen biasa itu dia nggak terlalu ini. Jadi selalu pakainya tuh pakai tinta yang mereknya Parker. Botol tinta Parker, tahu Bapak Ibu kan cuman segini ya. Itu bertahun-tahun gak habis-habis. Padahal suami saya pengajar aktif, ya, nulis pakai itu, gak habis-habis. Padahal cuman satu botol kecil, tahu ya teman-teman ya, tinta Parker itu ya, gak habis-habis itu. Sampai lama-lama tuh botolnya tuh masih isinya tuh separuh, akhirnya lama-lama nggak bisa dibuka karena saking lamanya, bertahun-tahun. Bagaimana ya kan? Beliau pengajar sama seperti saya. Bagaimana kita berbicara tentang ilmunya Allah yang air lautan sebanyak itu, ya kan? 7 samudra bahasanya. Nggak akan habis itu. Makanya kita jangan pernah berpuas dengan apa yang mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tetap bersemangat sebagai salah satu karakter hasil dari perkuliahan kita ini. Pendidikan karakter ini adalah kita nggak bisa ngajari karakter kepada peserta didik, pendidikan karakter kepada peserta didik, jika kita sendiri belum pas karakternya, ya enggak? Bagaimana kita misalkan karakter senang belajar, kita mau berbusa-busa aja ngomong, ayo ini, ayo baca, ayo literasi ditingkatkan, ayo terus belajar. Tapi kita tidak pernah menunjukkan karakter belajar, karakter mencintai ilmu, karakter yang namanya kita minta doa ya kan, sampai kita masukkan dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Misalkan gitu ya. Kita minta Allahumma inni as'aluka Allahumma ja'alni mu'minatan solehatan min ahlil ilmi wa ahlil khair ya. Kita minta kita menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan ya. Ahli ilmu itu apa? Belajar itu bagaimana? Ya, kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita itu untuk ini penting nggak ya buat ya manusia yang terbaik itu, selain yang bermanfaat, yang paling memberikan manfaat untuk orang lain, manusia yang terbaik itu adalah hanya ada dua, yang belajar atau yang mengajarkan. Jadi belajar yang berilmu atau yang mengajarkan ilmu, pilihannya cuma dua. Ya, jadi pada saat ini teman-teman sedang belajar, di saat yang lain teman-teman menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik itu. Saya pun juga begitu. Ini saya baru ada penawaran untuk mengikuti workshop Growth Mindset Certified, International Certified, dengan harga 2,8 juta katanya, 2 hari. Saya ditawari untuk pengurus Aisyah ada diskon menjadi 560.000. Saya langsung bilang, oke, saya ikut. Majelis Dikdasmen Aisyah bisa ikut. Nah, saya ikut di situ besok tanggal 14 dan 15. Pada saya menjadi pembelajar karena akan ada coachnya certified internasional dari Singapura. Nah, jadi
Hidup itu cuma begitu aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekarang menjadi pembelajar karena statusnya adalah sebagai mahasiswa Magister Pendes. Di saat yang lain teman-teman menjadi pengajar. Siapa yang diajar? Ya, apakah itu siswa SD, siswa SMP, Bapak dan Ibu ada yang menjadi penilai, Bapak dan Ibu ada yang di kesejahteraan sosial misalkan gitu ya, mengedukasi masyarakat, mengedukasi peserta didik, mengedukasi mungkin orang tua ya. Ya, kita terlibat di kegiatan parenting itu penting banget ya. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi tambahan amal soleh, ya gak sih? Kan itu aja, ya kan? Jadi ya mari kita bersama-sama mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan ya teman-teman. Ini satu karakter bagaimana kita itu mencintai ilmu ya ahlul ilmi kita berdoa mudah-mudahan menjadi ahli ilmi dan ahli kebaikan. Jadi senang dengan hal-hal yang baru, senang dengan ilmu pengetahuan dan berusaha nanti kita ini konteks kita ini di era digital banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur yang kita tidak tahu jelas kebenarannya. Kita sebagai ahli ilmu itu mesti memiliki karakter. Bagaimana ini? Kalau ada informasi, kalau katanya di dalam Al-Quran kan, kalau ketika ada orang fasik membawa informasi kepada kamu jangan langsung terima. Ya, kamu harus cross check and recheck. Jadi kalau ada teman-teman ini kalau nerima informasi apalah ngomong ini sekarang apalagi zamannya AI ya, itu harus benar-benar ini benar nggak ini valid nggak sih ini? Jangan kemudian kita justru menyebarluaskan sesuatu yang sifatnya itu nggak jelas. Kata lainnya hoax, ya, ujaran kebencian atau apalah-apalah. Ya, kalaulah sampai kepada kita, keep aja, udah sampai di kita aja dulu. Pastikan bahwa itu sesuatu. Nah, kayak gini-gini ini kita nggak akan mungkin bisa mengajarkan kepada peserta didik kita jika kita tidak kemudian memberikan contoh ya guru sebagai role model pun juga di dalam keluarga ya kita nggak bisa mengharapkan anak kita ayo ngaji ayo ikut kajian dalamin Al-Quran fahami kalau kita nggak mencontohkan dicontohkan aja belum tentu anak-anak kita ikut ya nggak namanya dakwah bilhal itu kan dakwah dengan apa dengan contoh dengan perbuatan. Ya, betapa nggak mudahnya karena memang ya seperti itu. Kita ajak ayo belajar. Nah, kitanya nonton TV. Atau ayo ini kita aktivitas ini itu ya, kitanya malah pegang handphone misalkan gitu. Jadi karakter tentang bagaimana kita memberikan keteladanan dalam banyak hal, keteladanan dalam hal apa, Bu? Apa aja? Bener nggak? Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana ya kan semuanya dari pola pikir, kata-kata, sikap, perilaku. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita apa nih belajar tentang pendidikan karakter ini bukan cuma semata-mata kita mendapatkan nilai. Saya ulangi lagi, saya bukan orang yang dosen yang pelit nilai ya. Ya, pada beberapa kesempatan saya tidak segan memberikan A+ ya untuk teman-teman yang memang dia bagus ininya ya. Tapi bukan hanya itu yang kita harapkan tentu karakter ini benar-benar melekat di dalam dan menjadi bagian diri kita gitu ya. Yang namanya integritas itu kan sejalan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sementara apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan gambaran dari apa yang kita pikirkan. Ya. Ini sekarang lagi rame kan ya. Siapa itu si komika itu. Saya juga lihat ininya saya orang stand up komedi itu kan guyo apa itu kata-katanya itu kan membuat kita itu kadang tersindir lucu sih kadang-kadang ya membuat kan ketika kita ketawa itu kan ketawanya intelek lah menurut saya tetapi memang kasus ini memang ya menjadi bola liar ya saya terakhir mendengarkan ininya si beliau yang lagi rame tahu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tidak dalam konteks menggibah, tetapi kita dalam konteks kita sedang proses belajar gitu ya. Saya sedih karena ternyata ada kata-kata buruk. Maaf ya, ini karena kita saling belajar. Ada kata anjing, misalkan gitu ya. Tuh anak kecil itu seperti anjing yang begini-begini saya dalam hati saya prihatin gitu ya. Kenapa sih kok harus begitu? Emang nggak bisa ya kita tuh ngomong yang ya Rasulullah itu ya juga bercanda loh. Rasulullah itu suka bercanda, Rasulullah itu nggak selalu serius.
Rasulullah itu bercanda tapi bercandaannya itu nggak bohong. Satu, Rasulullah itu bercanda tapi bercandaannya itu nggak nyinggung orang. Rasulullah itu bercanda tetapi bercandaannya itu tidak membuli. Kita kan kadang-kadang bercanda tetapi kan apa itu ngomong buruk, ngomong kasar, ngomong hoax, membuli, ya kan, merendahkan orang. Bercandaannya bercandaan yang nggak intelek gitu. Kalau karena Rasulullah itu bukan selalu juga apa itu serius. Beliau juga bercanda, beliau juga bercanda dengan para istrinya, bermain dengan cucunya, ya kan, lomba bahkan di dalam hadis itu kan main lomba lari bersama istrinya, bersama Aisyah, mengajak mainan cucunya dan sangat lembut, ya kan. Ketika dikatakan kepada orang tua, nanti di surga nggak ada loh orang tua, gitu kan. Orang tua ini kemudian akhirnya menangis, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya tidak bisa masuk surga karena saya sudah tua? Bukan, Bu. Di surga memang tidak ada orang tua. Tidak ada orang yang tua karena di surga itu semuanya adalah muda belia. Kita akan kembali kepada di usia kita yang muda, yang sangat energik dan kayak nggak ada capeknya, seperti itu, ya. Jadi omongannya itu intelek gitu, bukan bohong, tapi di situ ada unsur. Nah ini jadi bukan. Ini kan sekarang lagi kita ada KUHP baru ya, ujaran-ujaran yang buruk-buruk itu hati-hati itu. Kata-kata tadi yang kita bilang mau maaf ya, ini untuk pendidikan, mau bangsat, maaf ya, maaf banget, mau maaf banget. Kata-kata ini perlu dicontohkan karena memang faktanya anak-anak kita juga ngomong-ngomongnya itu ngomong-ngomong setan, goblok, tai, maaf ya, maaf banget, anjing dan sebagainya. Kenapa saya tahu? Karena di depan rumah saya ini, sebelah kanan saya itu ada sekolah SMP. Pagi itu banyak anak-anak sekolah melewati rumah saya dan saya menjadi sangat sedih karena omongan mereka, kenapa sih harus ada goblok misalkan gitu ya, tai lo misalkan gitu, apa sih orang ngomong biasa aja, kenapa sih harus ada omongan-omongan yang ya secara karakter ya kan, bicara baiknya tuh nggak dapet gitu. Belum lagi kalau kita bicara lagi itu kata-kata. Jadi kata-kata itu adalah representasi dari pola pikir, pemikiran. Kalau kita memiliki pola pikir tentang bahwa kita harus bicara baik, karena memang Rasulullah mencontohkan dan mengarahkan kita itu untuk berbicara baik. Karena lidah kita nanti akan bersaksi, teman-teman. Kita ini hidup ini nggak cuma sekedar, bukan. Kita semua akan dipertanggungjawabkan. Kemarin amanah dari arahan dari Pak Dekan. Teman-teman, untuk diketahui, Dekan kita sudah ganti ya. Kemarin Prof. Iswan, ini sekarang dekan kita itu Pak Dr. Imam Mujtaba. Wakil dekan kemarin baru pelantikan. Wakil dekan 1 itu Bapak Dr. Asmi Al-Bahij. Kemudian wakil dekan 2 itu Ibu Dr. Imawati, Sri Imawati. Ya, kemarin arahan dari Pak Dekan ya bahwa ya itu tadi mengingatkan kita semua, karena Pak Dekan ini Ustadz. Pak Dekan ini adalah alumni Gontor. Beliau S1-nya kalau nggak salah dulu di Gontor. Atau pokoknya alumni Gontor lah ya. Ustadz, beliau sangat faham dan memang Ustadz gitu ya. Masya Allah ini beliau Pak Dekan kita. Dan beliau mengingatkan kita ya bahwa itu benar yang disampaikan Pak Dekan, bahwa kita ini hidup ini bukan tanpa tujuan. Kita ini hidup untuk satu tujuan yang udah pasti, bahwasanya kita akan akan menyelesaikan urusan kita semua, bukan hanya selesai di dunia saja. Ya kan, kalau selesai di dunia kan enak ya. Ya, banyak orang-orang yang tidak paham dan gagal paham seolah-olah menganggap bahwa hidup ini selesai di dunia. Oleh karenanya, orang yang tidak memahami dan memiliki yang namanya keimanan, kehidupan sesudah kematian, ini menjadi salah satu pilar keimanan kita. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Orang kalau nggak punya iman kepada hari akhirat, ya, dia itu akan semaunya sendiri, Bapak dan Ibu. Ya, seolah-olah hidup ini udah selesai dengan dia itu mati, udah. Makanya kalau orang Cina yang memang dia bukan Muslim ya, semua hartanya dimasukkan ke situ. Mau emasnya, mau apanya, kalau perlu mobilnya dimasukkan juga ke situ. Mau berliannya itu apa? Makanya dalam banyak kejadian orang tuh kalau di kuburan Cina itu hari ini dikubur, besok dibongkar orang. Apanya yang dibongkar? Ya ada mas-masannya di situ. Perhiasannya diambil orang lagi. Kalau kita kan enggak. Ya enggak. Kita ini apapun yang kita lakukan,
semuanya itu adalah harus bermuara kepada bahwa akan ada kehidupan sesudah kematian, dan di saat itulah kita semua akan mempertanggungjawabkan. Bukan hanya Bapak dan Ibu, melainkan saya yang ngomong ini. Yang ngomong ini ya juga sama. Sampaikan kemarin di pelantikannya Wadek, kita semua akan mempertanggungjawabkan omongan kita. Nah, ini nyambung tadi itu dengan tadi, kenapa sih karakter kita itu harus bicara baik? Iya, karena kita itu ada pertanggungjawabannya. Kenapa sih kok kita ngomongnya kok nggak boleh nyakitin orang? Iya. Kenapa sih kok ngomong nggak boleh bohong? Ya karena kita ada pertanggungjawaban. Ya kan, mulut kita akan dikunci. Ya kan, lidah kita akan bicara apa yang sudah kita omongkan. Malaikat kita kanan dan kiri itu akan menjadi saksi. Dan itu di banyak ayat itu menjadi pengingat untuk kita bersama. Jadi mari kita jadikan ya teman-teman ya mata kuliah ini menjadi mata kuliah untuk pembentukan karakter untuk kita semua. Bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, melainkan saya juga yang bicara. Ya, bagaimana kita menjadi pendidik yang berkarakter. Bukan hanya semata-mata karena kita ingin mendapatkan misalkan, award, misalkan ya, sebagai guru teladan. Apalah bahasanya kan namanya award itu banyak. Nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja. Kita mengikuti yang kayak gitu-gitu kan sah-sah saja, silakan saja. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa sih kok kita harus berkarakter baik? Ya, karena memang Allah perintahkan begitu dan Rasulullah yang mencontohkan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pendidikan karakter ini sejatinya adalah merupakan sebuah kita acuan kita untuk bagaimana kita menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai dan memastikan bahwasanya kita ini karakter kita sudah baik sebelum kita melihat atau mengajarkan atau mendidikkan karakter, mengajarkan pendidikan karakter. Ya, di dalam surat As-Saffat, Bapak dan Ibu bisa lihat di ayat-ayat pertama, Allah itu murka kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Coba lihat di dalam surat Saffat itu. Kan banyak orang yang ngomong begini, ngomong begitu, tetapi perbuatannya nggak relate. Kalau bahasa kita itu integritas. Orang yang punya integritas itu adalah sejalan apa yang dia omongkan dengan apa yang dia lakukan. Nah, apa yang diomongkan itu adalah representasi dari pemikiran. Saya ngomong begini bukan berarti saya orang yang cukup punya integritas. Kita terus belajar, ya. Yang namanya gimana sih yang namanya jujur? Gimana sih yang namanya kita memanfaatkan waktu dengan baik? Ya, karena sejatinya manusia di hadapan Allah itu kan bermakom-makom ya teman-teman, bertingkat-tingkat. Latar kabuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latar kabuna tobakon an tobak. Ya, manusia itu di hadapan Allah itu adalah bertingkat-tingkat. Siapa yang tahu tingkatannya? Ya hanya kita dan Allah. Orang lain itu ngelihat kita itu kan betapa banyak ya kan. Kok sebetulnya orang itu baik loh. Kok ternyata kan kita suka begitu kan. Ya kita tidak bermaksud mau menghukumi orang ya kan. Capek, kita fokus aja pada diri kita sendiri. Sudahkah kita terus meningkatkan apa nih proyek-proyek kebaikan ya nggak Bapak dan Ibu, proyek kebaikan dalam artian ya nih Bapak dan Ibu kuliah bagus ya, kita terus mendorong. Saya kepingin juga mendorong putri saya yang bungsu, ayo kalau mau lanjut S2 ayo cari beasiswa LPDP, banyak banget beasiswa. Mau kuliah di luar ayo, anak saya yang pertama sudah S2 ayo kalau mau ambil S3 dan seterusnya. Itu pencapaian yang kita terus harus selalu kejar gitu ya. Suami saya ayo GB-nya, saya pun juga saya secara pribadi juga sama teman-teman, kan kita terus meningkatkan. Ayo Bu Adiati ini kapan GB-nya diurus misalnya gitu ya. Ya kita terus bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Dan lebih daripada itu bukan hanya sampai di GB. Bukan hanya kalau teman-teman sampai di S2. Bukan hanya nanti teman-teman sampai di S3, doktor atau PhD, bukan hanya sampai di situ. Tapi bagaimana semua ini pencapaian-pencapaian ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita bisa menambah kebaikan di sisi Allah. Dari sudut mana? Silakan teman-teman.
Tadi kawan-kawan saya, ya kan, ini ceritanya karena awal 2026 kita evaluasi program 2025. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, apa yang menjadi program kita 2026, kita susun rancangan. Jangan Bapak Ibu pikir ini Ibu Mbak Diati ini emang siapa fundingnya gitu ya. Kami nggak punya funding, kami hanya punya semangat. Kalau duit itu ya kalau lagi rapat nggak ada duit ya potluck. Nggak repot-repot. Potluck ya bawa aja, yang punya jeruk bawa jeruk, punya keripik bawa keripik, punya aqua bawa aqua, ya kan, potluck sebegitu simpelnya. Ntar bagaimana kalau kita mau mengedukasi masyarakat, kita nggak ada duit ini, ya kita kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan Himpaudi, kerjasama dengan kan gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kita mungkin nggak punya uang, tapi kita punya sumber daya. Kita punya sedikit ilmu yang mungkin bisa kita bagikan. Narasumber kalau perlu ya udah, ya kan? Ya, itulah mudah-mudahan jadi semuanya menjadi catatan amal soleh di sisi Allah. Mudah-mudahan nanti kalau pas lagi ditanya, ya hati-hati, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah sampai di jenjang S3, udah doktor. Apa yang sudah kamu perbuat untuk kamu, untuk keluarga kamu, untuk masyarakatmu, dan seterusnya. Kita bisa bersaksi, oh ya Allah, saya sudah alhamdulillah, walaupun belum sempurna, walaupun mungkin dampaknya juga mungkin nggak seluas-luas amat gitu ya, tapi setidaknya saya sudah alhamdulillah. Teman-teman juga begitu. Saya menghimbau ini teman-teman ya. Suami saya juga provokator ya, provokator dalam kebaikan. Suami saya itu mahasiswanya itu pejabat-pejabat teman-teman. Ya, karena suami saya ngajar di Kementerian Dalam Negeri. Fakultasnya kebijakan, politik, pemerintahan. Jadi yang datang-datang ke sini itu, yang kuliah itu, menteri, ya, wakil menteri, dirjen, sampai setidaknya mau camat, mau bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Jadi ini yang di luar ini, di depan saya ini sekarang lagi di depan rame itu, ya di antara-antara itu. Kita bilang, Bapak dan Ibu, jangan hanya sampai, ya, kalau saya dengar suami saya mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya, Bapak dan Ibu jangan hanya sampai cuma dapat doktor. Apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini? Bapak Ibu dengan kewenangannya menjadi bupati, menjadi wakil bupati, mau di mana juga di seluruh Indonesia, ya kan? Mau jadi Pak Dirjen, Pak segala macam rupa, yang polisi, yang tentara, itu semua yang berpangkat-pangkat, ya, yang istilahnya itu sayang kalau cuma hanya sampai gelar doktor, apa? Ya kan, Bapak dan Ibu ini udah cukup makan, bener nggak? Bapak dan Ibu ini kalau orang udah pejabat-pejabat itu kira-kira mikir makan nggak sih Pak? Kan enggak. Tapi bagaimana, ya kan? Kalau sekedar sampai doktor, sayang banget kalau cuman seperti itu. Sudahkah kita bersyukur? Jadi dikulik-kulik, diprovokasi. Suami saya suka memprovokasi begitu. Ya setidaknya ya kita sebagai dosen itu bisa ngasih inilah. Jadi jangan hanya cuman berpikir dirinya sendiri, bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan, ya kan, untuk masyarakat kita. Kalau skupnya menteri, ya, kemanfaatannya seluruh Indonesia, teman-teman. Ya kalau saya cuman dosen, ya saya bisa membakar semangat mahasiswa-mahasiswa saya. Teman-teman juga begitu, ya. Yang menjadi penilai itu harus dibakar itu. Dibakar semangatnya. Ya kan, penilai skupnya seberapa? Sekabupaten? Nah, itu sekabupaten itu kita bakar terus. Seperti itu, teman-teman, ya. Kalau saya nggak segan-segan memprovokasi mahasiswa-mahasiswa saya untuk, ya, skupnya kan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di luar apa yang kita punya. Makanya jadi pemimpin itu beratnya apa? Lah semakin tinggi kan semakin skupnya semakin luas. Kalau cuman RT, skupnya se-RT, ya nggak? Kalau lurah, sekelurahan. Camat, sekecamatan. Tanggung jawab semua itu. Makanya jadi pemimpin itu nggak gampang. Kalau bisa kalau saya sama suami saya, aduh, udahlah kita jadi guru aja. Karena kalau udah nanti jadi pejabat tinggi di kementerian begitu-begitu tuh berat. Berat apa? Ya Anda tahu lah ini sekarang itu satu persatu Pak Menterinya kena ciduk. Karena kan nggak gampang itu Bapak dan Ibu.
Mending udah kita jadi guru aja. Saya ngomongnya sama suami saya sih. Kadang kan kemarin juga yang ditawarin jadi komisaris dengan gaji sebulan berapa puluh juta. Bercandaan saya. Ayah jadi komisaris, aku berhenti jadi dosen. Ya kan dengan gaji sebulan 100 juta. Kan udah tinggal diam-diam aja Bapak dan Ibu. Ya enggak? Tapi alhamdulillah suami saya akhirnya tidak menerima itu. Lah, insya Allah cukup aja lah. Allah ya. Tapi saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya ya, karena kita masih di dalam ranah kita perkuliahan kita di bukan hanya selesai di tahapan ya, kalau kita tahapan taksonomi Bloom itu tahapan pengetahuan pemahaman, bukan hanya itu. Itu bahasanya, kalau bahasa kita itu bahasa akademik kita. Kalau kita hanya cuman sampai tahu, oh tahu ada 18 karakter misalkan. 18 pilar karakter dari kementerian. Itu mulai dari kejujuran, ya, kedisiplinan, cinta pada senang belajar dan seterusnya ya kan ada 18 karakter. Kalau teman-teman hanya cuman sampai tahu, hafal, paham, itu baru C1, C2, C3. Itu masuk LOTS. Lower Order Thinking Skill. Ya. Dan ilmu, kalau bahasa kita nih, kalau bahasa agama, oke. Kalau bahasa agama, ilmu itu adalah ilmu yang apa itu bahasa Arabnya itu? Ilmu yang benar itu, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Yang diimplementasikan. Bahasa kita itu di HOTS. C-nya itu di C4, C5, C6. Higher Order Thinking Skill. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, knowing, ya. Kalau di dalam ilmunya karakter buildingnya dari Thomas Licona itu dikatakan ilmu itu bukan hanya knowing, bukan hanya tahu. Kalau cuma tahu, ya sekarang ini jadinya itu tahu bahwa namanya apa tuh dana haji harusnya untuk dana haji kan, tahu kan itu. Tapi faktanya, prakteknya seperti apa? Emang dia nggak ngerti kalau korupsi itu haram, kalau korupsi itu jahat banget. Emang dia nggak tahu tentang begini dan begitu? Tahu semua. Orang sekolahnya jangan minimal S1 tuh. Kecuali yang saya nggak tahu lah ya. Orang yang kuliahnya SD nggak tamat atau SMP nggak tamat itu beda lagi lah ya pembahasannya. Kalau sudah S1 apalagi udah doktor, S2, S3 emang nggak tahu tentang pendidikan karakter? Tahu lah. Emang nggak ngerti bahwa dia itu harus jujur? Tahu lah. Itu kalau cuman sekedar ditahu, itu cuman di C1, C2, C3. Sementara, ya kan, kalau yang namanya kita bisa mengaplikasikan, aplikasi itu C3, Bapak dan Ibu. Kalau kita itu bisa melakukan sintesa, ya kan, oh kalau orang yang berkarakter baik itu adalah dia itu apa misalkan gitu ya. Nah dia bisa tuh mensintesakan, oh karena orang yang berkarakter baik itu dia itu bukan hanya cuma sekedar hafal pilar-pilar karakter, melainkan juga actuating ya, actuating. Jadi bukan hanya knowing tetapi juga act, melakukan. Maka apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu bergeser tuh dari lower order thinking skill bergeser ke higher order thinking skill. Itu baru di tataran C, kognitif. Ya. Kalau kita berbicara lagi afektif, kan ada A1, A2, A3, A4, A5. Naik lagi di level bukan hanya di kognitif, tapi di psikomotor, ya, prakteknya ada P1, P2, P3, P4, P5. Jadi teman-teman, mari kita masing-masing gitu kan, ya, dengan bimbingan, ya kan, bimbingan ya mau pendidikan karakter atau bimbingan wahyu, semuanya itu sama, relate, ya, pendidikan karakter itu relate banget dengan Al-Islam kemuhammadiyahan. Kita bisa, makanya yang kemarin sempat saya berikan kesempatan untuk teman-teman tugas UTS untuk kita menggali
tentang bagaimana karakter para sahabat Rasul, ya, karakternya Rasulullah, karakternya para sahabat, 4 sahabat yang utama, Khulafaul Rasyidin, kemudian para sahabat Nabi yang lain, ya, kita bisa tahu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, misalkan gitu ya. Kita perlu gali karakter-karakternya seperti apa. Mereka sama seperti kita, mereka manusia biasa yang mereka juga menghadapi banyak masalah yang namanya hidup itu masalah. Tapi kan bukan berarti kita kemudian larut atau lari dari masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi refleksi dari kehidupan para sahabat, para rasul, para nabi, itu mereka bukan kisah-kisah dongeng, teman-teman. Ya, di dalam Al-Quran itu kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kan menganggap, apaan ini Al-Quran? Isinya kisah-kisah dongeng orang-orang zaman dahulu kan gitu. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ya, Allah sudah membuat banyak sekali permisalan-permisalan. Jadi misal itu dari bahasa Arab. Permisalan-permisalan. Contoh-contoh. Oh, orang kalau ini begini. Oh, kenapa sih Nabi Ibrahim itu disebut kekasihnya Allah? Ternyata jawabannya bukan karena Nabi Ibrahim mau gelar S1, S2, S3 kan Pak? Bukan kan Pak? Kenapa sih mereka? Apakah Ibrahim kaya? Enggak juga. Apakah Ibrahim mau ini sekolah? Enggak. Ibrahim itu kenapa disebut kekasih Allah? Itu kan ya, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah sesudah Rasulullah itu Ibrahim. Buktinya apa? Di dalam kita at-tahiyat, itu semua orang di seluruh dunia tiap sholat itu membaca doa at-tahiyat, itu menyatakan, menyampaikan doa keberkahan. Wa ala ali Ibrahim. Ya. Allahumma, ya kan? Tahiyat kita itu kan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut kekasihnya Allah? Ternyata adalah karena memang sangat cintanya kepada Allah, yang mana kalau Allah itu sudah ngomong, udah nggak pakai 2 kali. Udah nggak pakai lah begini ya Allah, lah begini, nggak ada. Allah bilang apa ya dikerjain. Allah bilang bawa istrimu ke Mekah, bawa. Sampai bingung juga ini di Mekah emang ada tempat-tempat kehidupan? Nggak ada. Mekah zaman itu, ya kan? Mekah zaman itu, Hajar dengan Ismail dibawa, habis itu ditinggal. Itu kan kalau bukan karena dia itu orang yang sangat cinta kepada penciptanya, nggak akan itu. Bagaimana itu? Coba deh Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, ya, udah lama nggak punya anak, kan ceritanya gitu. Ibrahim itu udah lama nggak punya anak, menikah dengan Ibu Sarah. Menikah dengan Sarah, nggak lama nggak punya anak, akhirnya menikahlah, akhirnya Sarah memperkenankan Ibrahim menikahi budaknya, namanya Hajar. Akhirnya punyalah anak, setelah sekian lama nggak punya anak. Sekalinya punya anak, Allah berfirman, memerintahkan, bawa istrimu ke Mekah. Dibawa istrinya Mekah. Ibrahim masih baru bayi. Bayangin udah lama gak punya anak. Sekalinya punya anak disuruh berpisah. Dan disuruh bagaimana yang namanya kita itu kan bisa protes. Ya Allah gimana sih? Ini aku itu udah lama gak punya anak. Baru punya anak. Baru seneng-senengnya punya anak. Laki-laki pula. Masa aku disuruh buang anakku. Disuruh ninggalin di lembah yang gak ada kehidupan di situ. Gimana sih ya Allah? Nabi Ibrahim tidak mengatakan begitu. Dia lakukan aja sami'na wa ata'nanya itu di situ yang membuat dia itu menjadi kekasihnya Allah. Bawa istrimu, bawa. Tinggal istrimu, tinggal. Sampai ketika Ibu Hajar itu bertanya, ya Ibrahim, sopo sing nyuruh kamu itu seperti ini? Ibaratnya kalau kita bilang gila aja lagi, aku ditinggal di sini kagak ada kehidupan, gak ada makanan, gak ada tetangga, gak ada siapa. Ya, Ibrahim ninggalin begitu aja, diem. Akhirnya ketika Hajar ngejar, apakah Tuhanmu yang memerintahkan? Iya. Oke. Ya, karena istrinya juga istri yang soleha. Oke. Kalau Tuhanmu yang memerintahkan, aku juga sami'na wa ata'na. Makanya keluarga Ibrahim itu menjadi contoh teladan keluarga yang sangat cinta pada Tuhannya, menjadi keluarga teladan.
Ya, Hajar ngomong, aku yakin Tuhanku nggak akan meninggalkan aku. Walaupun suamiku karena diperintah Tuhan meninggalkan, tinggal, ya sudah, oke. Aku taat pada Tuhanku, aku taat pada suamiku. Tinggal di situ. Emang benar-benar tidak ada makanan, tidak ada air kan? Ya kan? Ceritanya sa'i itu, orang haji seluruh dunia itu sa'i 7 kali bolak-balik di Bukit Sofa dan Marwah, Bapak dan Ibu yang sudah pernah haji. Itu kan jalannya naik gitu. Dan itu jauh, dari itu jalan dari sana ngelihat ada air nggak ada. Nah, si Ismailnya nangis sudah kejer kalau katanya orang sekarang gitu, kejer. Kalau orang Jawa bilang kejer, kejer itu udah nangis, udah nangis senangis nangisnya. Ibunya sudah nggak bisa, air susunya udah habis karena ibunya juga nggak minum, nggak ada air minum. Tahu aja Bapak dan Ibu kan ya yang sudah menikah istrinya kalau istrinya kurang makan, kurang minum, ya nggak keluar asinya. Bisa keluar darah itu. Diisep terus. Nangis bayinya. Akhirnya ibunya berjuang sendiri nyari ke sana sambil berdoa. Makanya kan ada doanya itu ketika kita sa'i dari Sofa dan Marwah ke sana. Naik jalannya kan naik itu Bapak dan Ibu. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sampai udah di ambang mungkin keputusasaan sambil berdoa. Ternyata dari kakinya Ismail itulah kemudian ya keluar air yang memancar, yang itulah air zam-zam itu yang kita nikmati sampai hari ini. Setiap jamaah haji yang datang, jamaah umroh yang datang itu membawa air 5 liter dan gak habis-habis mulai zaman Ibrahim sampai sekarang. Ya, ceritanya itu kan cerita tentang kekuatan karakter bahwa yakin ya keyakinan akan kebenaran itu karakter yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan Hajar. Mbak Kiki, Mbak tolong pintu Mama ditutup, Nak. Tolong sayang pintunya ditutup. Oh, udah siap sih. Oke. Ya nanti tinggal nunggu ayah sebentar, sabar ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu pembelajaran karakter dari kisah-kisah para nabi, para rasul itu banyak sekali. Karakter sabar. Ini kita bisa belajar dari Nabi Ayub. Karakter sabar kita bisa belajar dari Nabi siapa itu yang pamannya Maryam itu siapa? Zakaria. Ya kan? Di dalam surat Maryam itu disebutkan saya kalau baca surat itu tuh sampai nangis ya. Karena apa? Itu apa? Bagaimana yang namanya orang tua sudah aku ini udah beruban istri apa? Tidak pernah berhenti untuk meminta kepada. Itu kan surat Maryam ya, di dalam surat Maryam sebelum surat Kahfi. Dikatakan ya, Nabi Zakaria itu udah tua, entah berapa puluh tahun, entah mungkin 90 tahun atau saya nggak tahu. Kita baca tafsirnya lagi ya. Itu bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan dirinya. Kan aku nggak akan bosan untuk meminta kepadamu ya Allah. Aku kepingin punya anak kan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita refleksikan, kita belajar apa nih pendidikan karakter itu ya itulah ya kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu, kisah para nabi dan para rasul sudah jelas gitu ya tentang bahwa bagaimana kekuatan keyakinan di jalan kebenaran, bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan kita, bahwa segala sesuatu itu adalah semua itu ada di dalam genggaman tangannya Allah ya. Teman-teman kalau itu jangan kan hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah.
ayo sholat, kata Allah, ya kata muazin. Jawaban kita bukan hayya ala sholat lagi kan? Kalau Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab azan itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengatakan hayya ala sholat, jawabannya bukan hayya ala sholat, tapi jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena ternyata ketika muazin memanggil sholat, tidak ada yang bisa menggerakkan kita itu kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata. Nggak ada. Kita ini semua itu, kalau saya semakin bertambah umur gini nih ya, saya gini, apa sih kita itu nggak punya kekuatan apa-apa loh. Ya kan? Yang menggerakkan hati kita, yang memberikan memberikan hidayah itu kan Allah. Menggerakkan nggak sih orang bersedekah itu adalah sebuah kebaikan. Apakah kita selalu bersedekah? Nggak, belum tentu kan. Ya, menggerakkan hati kita siapa? Allah. Yang menggerakkan tangan kita pada dasarnya itu Allah ya, pada esensinya. Walaupun nggak bisa juga kita kemudian menjadi seperti orang yang tersesat al-halaj itu ya. Itu yang mengatakan, loh, saya ini Allah. Karena sejatinya saya nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak pas juga, salah juga ya. Bukan begitu maksudnya. Ya kan, akhirnya ya kan tahu ya teman-teman, itu kan ini ya, ini pembicaraan yang lain tentang si Al-Hallaj itu mengatakan bahwasanya aku adalah Allah. Karena sejatinya yang menggerakkan tanganku itu Allah, yang menggerakkan mulutku ini Allah, yang menggerakkan semuanya itu Allah. Jadi aku adalah Allah. Itu salah gitu ya. Ini pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman yang benar adalah, yaitu dia tadi, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tetapi tidak ada yang menggerakkan, yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan semuanya. Semua sumber kebaikan itu adalah dari Allah. Karenanya, untuk urusan kita itu berangkat sholat saja, kita itu minta kekuatan pertolongan dari Allah. Jadi makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sangat dalam, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi pun juga ya, kita menjadi apapun lah teman-teman, ini aktivitasnya di mana-mana kan, mau di kreasi, mau di mana ya kan teman-teman, khidmat untuk kemaslahatan saya. Kalau kalian bekerja hanya ditata niatnya, diatur niatnya. Saya bekerja adalah untuk saya ingin tidak meminta-minta, ya kan? Karena di dalam agama kita itu nggak perintahnya itu adalah memberi, bukan meminta. Ya. Saya ingin saya berdaya. Saya ingin saya berguna. Saya bekerja kepada Allah. Begitu teman-teman. Karena kalau cuman sekedar ya selesai saya ngomong, saya kalau sama putri saya, jangan hanya cuman sekedar kamu dapat gaji mau 1 digit, 2 digit, 3 digit. Kalau cuman sampai begitu selesai, mati kita, selesai. Sayang banget. Karena semuanya itu innamal a'malu binniyat. Ya, teman-teman kuliah ini ya, secara dari segi karakter, ayo mari kita tata. Ya, jangan hanya berhenti sampai saya dapat S2, tapi jadikanlah ya Allah, memberikanlah kesempatan untuk aku ya, dengan aku S2 aku, dengan aku bisa ini, aku bisa lebih menambah kebaikan, bisa memperluas jangkauan kebaikan. Ya, mudah-mudahan engkau jaga begitu, teman-teman. Ya, saya pun ngomong begini bukan hanya kepada teman-teman, kepada diri kita sendiri. Jadi setiap waktu itu memang ziyadatal likulli khair tadi. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk semua yang kita lakukan itu menjadi tambahan kebaikan. Dan bahkan doa kita ya, itu kan Allahumma inni as'aluka ya ziyadatal likulli khair, dan dan jadikan kematian itu sebagai pemutus keburukan. Jadi kalau kita minta sama Allah, jangan sampai ya
Kita hidup tetapi nggak nambah kebaikan, justru nambah keburukan. Mending minta mati aja kalau kayak gitu. Bahasanya tuh gitu. Jadi di dalam Islam itu karakter itu benar-benar terbangun dengan dasar pondasi yang kokoh. Kita ini berbuat baik bukan karena dilihat oleh atasan. Ya, atasan saya Pak Dekan, atasan saya Pak Rektor. Saya melakukan yang baik-baik, mengikutin ya kan tugas gini 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 gini. Bukan karena supaya dapat pujian dari Pak Rektor atau supaya saya dapat kategori dosen berprestasi, bukan. Kita ya bahwa kemudian implikasinya dengan kita itu rajin, berprestasi. Katakan kalau dari sisi saya ya ngajarnya bagus, performanya kan bisa dilihat nanti dari evaluasi ya. Kan kita masing-masing ya teman-teman kan pasti nggak akan lepas dari sesudah melakukan sesuatu kan pasti ada evaluasinya. Kalau kalau saya sebagai dosen itu evaluasinya itu dari mahasiswa. Mahasiswa itu kan nanti diminta untuk ngisi, kurang tahu ya nanti kalau S2. Tapi kalau S1 itu mahasiswa diminta untuk ngisi bagaimana performa dosen ini dan itu anonim. Anonim, nggak ada nama, nggak ada nimnya. Jadi, oh kalau Bu Adiati begini ya tulis aja suka-sukanya kan yang namanya anonim kan terserah. Oh Bu Adiati ini begini, Bu Adiati ini begitu silakan. Ya, kita dari situ kan nanti ada ukuran. Oh, dosen yang rajin begini. Oh, dosen yang ini begini. Oh, dosen yang gabut ini. Oh, dosen yang ini begini dan seterusnya kan. Itu semuanya ukuran-ukuran yang ini gitu ya. Ada seperti itu. Tapi lebih daripada itu bukan sekadar semata-mata kita melakukan itu semua dari apa itu hanya untuk mendapatkan pujian atau apresiasi dan seterusnya, tetapi kita melakukan itu semua adalah karena kita memang Allah perintahkan, karena memang Rasul mencontohkan begitu teman-teman. Kalau itu yang kita lakukan maka akhiratnya dapat, insya Allah dunianya juga dapat. Itu yang saya selalu sampaikan ya kepada siapapun yang mau, siapapun juga lah yang memang itu di dalam lingkar kekuasaan dalam tanda petik ya lingkar kekuasaan saya, maksudnya lingkar pengaruh saya, maksud saya. Apakah itu mahasiswa? Ya saya bilang kepada mahasiswa. Apakah itu kalau saya ngisi parenting? Ya saya ngomong kepada para orang tua. Apakah itu sejawat kalau kita lagi diskusi? Ya saya ngomong kan itu ya. Ya itu yang bisa saya lakukan dan saya rasa teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Dan jika itu kita lakukan, mudah-mudahan itu tadi ya. Jadi pendidikan karakter ini bukan hanya semata-mata cuman sekedar sekedar ilmu, tetapi juga di dalam tataran implementasi atau praktek. Mungkin itu sebagian dari yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya sebenarnya kepingin minta juga respon balik dari teman-teman. Dipersilakan, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Sekali lagi saya mohon perkenan dimaafkan, tidak mungkin semua bisa paparan, ya, tapi yang pasti itu menjadi bagian dari nilai tugas teman-teman, ya, yang sudah teman-teman bikin. Baik ada nilai tugas, ada nilai UTS. Adapun nanti kalau UAS nanti coba saya sedang apa nih kira-kira UAS ya, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Mungkin ini cukup dari saya untuk sesi 1. Kita nanti break jam berapa Pak Mus? Breaknya jam berapa Pak? Jam 3. Halo Pak Mus. Iya Pak Bun. Mus? Ya, kita break jam 3 Pak. Sampai jam berapa? Setengah 4 sholat. Iya, setengah 4 sholat. Jam 5 kita selesai Bun. Jam 3 sampai setengah 4 Pak. Ya gimana Pak? Iya. Oh iya. Jadi ya oke baik. Jadi kita setengah 4 ya. Setelah itu kita lanjut sampai jam 5. Ya, begitu ya Pak Mus? Baik. Iya, benar. Oke. Betul. Saya gimana Pak Mus? Saya mau ini Pak diulang lagi. Gimana Pak? Jam 3 istirahat, jam setengah 4 Pak masuk. Mustahidi, saya ya. Iya Bun. Ya. Jam setengah 4 masuk jam 5 lagi, selesai gitu ya Pak? Ya. Betul Bun. Dengan pakai link yang sama. Baik. Oke. Ya, mohon maaf saya bicara terlalu panjang.
Saya mohon maaf kalau ini dianggap terlalu panjang. Mudah-mudahan ini kebetulan juga kami semua sedang merefleksi gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Saya tidak ada paparan, tapi adalah beberapa poin-poin terkait dengan bahwa perkuliahan kita, saya berharap bukan hanya sampai di tataran ilmu dan pemahaman, melainkan sampai di tataran praktek begitu ya. Oke, silakan, masih ada di jam saya menunjukkan jam 3 kurang 7 menit. Boleh satu orang mungkin ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Dan seterusnya kita berdiskusi saja. Ya, Ahmadi hadir. Ya, baik. Ya, silakan mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin apa gitu ya, refleksi untuk diri sendiri ya. Karena sebagian besar teman-teman di sini ini kan para orang tua ya. Mungkin saya yang paling tua di sini. Tapi setidaknya Pak Mustahidi yang saya tahu sudah berkeluarga ya Pak. Bapak sudah berkeluarga kan Pak? Ya. Refleksinya mungkin boleh. Kalau tidak ada nanti akan saya lanjutkan dengan paparan. Tapi kalau ada yang ingin atau perlu didiskusikan, silakan. Boleh satu orang, silakan teman-teman. Siapa ini yang akan menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan. Refleksi dari perkuliahan kita selama beberapa waktu yang lalu mungkin terkait dengan ya bisa saja refleksi dalam kapasitas teman-teman sebagai orang tua atau calon orang tua. Ini banyak juga yang calon orang tua ya. Anak-anak muda yang seumuran anak saya 27 tahun, sehingga saya ada beberapa di sini. Tapi ada juga yang sudah tidak muda tetapi masih semangat muda. Ya, Bapak dan Ibu orang tua, atau bisa juga dalam kapasitas sebagai pendidik ya. Kita ini kan sebenarnya bukan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Maksudnya saya pun ya boleh dikata tadi kami juga sudah bahas dengan kawan-kawan pegiat literasi dan parenting saat tadi pagi. Saya berkegiatan bersama kawan-kawan yang juga tidak muda lagi, umurnya ada yang 75 tahun. Ada yang 74 tahun, jadi udah benar-benar nggak muda, 20 tahun lebih tua dibandingkan saya, ya kan kawan-kawan saya, tetapi masih bersemangat untuk bagaimana untuk berbuat sesuatu untuk negeri ini, gitu ya. Jadi tadi disampaikan kawan-kawan, teman-teman, kita ini sebenarnya masih menghadapi darurat di PAUD, darurat kekerasan, darurat pembulian, darurat gadget, darurat, segala macam darurat ya. Ini kan urusannya nanti sama karakter. Ya kan kita masih belum tuntas. Bahasa kita, kalau saya ngomong sama suami saya nih, kita mau menggerakkan komunitas sampai mati juga nggak selesai urusan negeri ini. Iya, tapi kan setidaknya kita udah menyelesaikan tugas kita gitu kan. Ya nggak sih? Sampai mati kita emang Indonesia seperti apa? Kan semakin mengerikan. Judol, ya kan? Di Jakarta ini banyak banget anak-anak judol-judol. Kemarin bagaimana tahun baru? Kagak tahu dah. Ya, gimana ceritanya itu? Yang saya pernah cerita dapat kondom 1 kresek itu nggak ngerti lah itu. Sembuh wis. Istilahnya itu kita apa itu karakter ya apa itu istilahnya itu permasalahan tuh datang silih berganti. Ya nggak sih? Belum lagi yang kripto itu gimana itu? Aduh, saya kemarin kenal anak muda udah main kripto. Saya bilang, hati-hatilah kau, saya bilang, karena kan orang-orang sana ya, orang-orang Sumatera. Pertimbangkanlah kau main kripto. Daripada gitu, udah yang jelas-jelas aja. Itu horor. Mendekat-dekat dengan, ya kan, mau judi, ada unsur judi dan seterusnya. Sudahlah. Urusan kita tuh banyak, teman-teman. Ayo, aku mau dengar ini jamnya sudah mendekati kurang 3 menit lagi. Dipersilakan, karena nggak ada yang tunjuk tangan, jadinya saya ngomong terus. Silakan. Silakan kalau yang mau, silakan. Izin Bu. Ya, silakan ini Pak. Kan refleksi apa? Cuma mau nanya nih, tadi Bunda kan ada nyebutkan aktivitas akademiknya prodi apa pendidikan dasar nih. Pak Dekan kan Pak Imam ya Sofian. Oh, yang baru yang baru. Oh, Pak Imam. Dekan. Pak Imam ya. Dekan. Prodi sama wakil kaprodinya siapa Bu?
Wakil prodi, dekan, wakil prodi atau wakil dekan, Pak? Dekan sama kaprodinya. Oh iya. Kalau wakil dekan itu kenapa suaranya menggema ya? Izin. Pak Dekan, Pak Doktor Imam Mujtaba. Wakil Dekan 1 yang membawahi akademik itu Ibu Sri Imawati, Doktor. Iya. Kemudian Wakil Dekan 2 yang membawahi keuangan dan kemahasiswaan itu Bapak Dr. Azmi. Sementara Kaprodi S2 Pendas masih Dr. Sofian. Oh, masih Pak Sofian belum? Masih. Belum berubah. Beliau sekaligus juga sebagai Ketua PPG. Kaprodi PPG. Jadi beliau itu jabatannya ada 2, Pak. Kaprodi PPG itu belum ada pelantikan Kaprodi baru. Belum, Pak. Biasanya nanti Untuk pelantikan Kaprodi baru belum ada, Bu. apa, Pak? Untuk S2 pelantikan Kaprodi baru belum ada ya? belum. Yang Ini sementara kedua. masih Pak Sofian. Iya. Ya, terima kasih Bu informasi. Begitu, Pak. Baik. Nah, teman-teman juga mungkin ya kan ada yang beraktivitas selain sebagai pendidik juga beraktivitas di kreasi atau full sepenuhnya di kreasi atau sebagai pekerja sosial dan seterusnya. Silakan saja dari sisi mana dalam kaitannya kita dengan pendidikan karakter, lebih kepada apa yang akan teman-teman lakukan ya. Teman-teman sebagai pendidik, teman-teman sebagai orang tua, ya, ini kan luas banget ya, luas banget. Jadi nanti variasinya akan sangat banyak. Saya akan berikan kesempatan itu pada saat nanti di kesempatan kita kedua. Lebih kepada nanti bagaimana mengimplementasikan dan lebih teknis ya. Kalau bisa teman-teman sampaikan akan sangat baik. Saya nanti di sesi kedua mudah-mudahan ada yang berkenan untuk menyampaikan hal itu. Gitu ya, karena tadi di sesi 1 saya tadi sudah banyak bicara, saya berharap nanti di sesi 2 teman-teman yang bicara. Itu saja teman-teman, kita akhiri sementara untuk sesi pertama ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf ya ke teman-teman. Kita bertemu kembali di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Izin saya ini nanti linknya tetap ini ya. Terima kasih. Ya.